kita bahu membahu, jadilah kandil yang selalu bersinar. Berjuang pantang mundur berani menjadi saksi, hias tercinta kasih ilahi. Bangunlah wahai tunas muda, jadilah pribadi yang tangguh, membela kebenaran keadilan. Janganlah bimbang putus asa, Tuhanlah perisai hidup kita. Pastikan tekad kita bersama, membangun dunia yang baru. Doakanlah kami dan Roh Kudus. Amin. Pastor itu Sulama itu.
정상이다. Baik, untuk pengetahuan orang tua bahwa tidak hanya anak-anak yang selalu dikenyutkan. Jadi kami kalau guru pun demikian. Kondisi hari ini pun kami semua dibuat kaget. Tidak ada pertemuan sebelumnya, tidak ada informasi, dan hari ini Pastor Luis selaku kepala sekolah mengambil alih semua, dan itu hak kami untuk berbicara. Jadi kami mengikuti apa yang disampaikan Pastor Luis. Baik, sekali lagi terima kasih Pastor untuk kesempatan pagi hari ini. Pertama, saya guru bahasa Inggris dan saya baru mulai membantu mengajar di sebuah seminari kurang lebih 1 tahun ini. Ya, saya sebenarnya guru dari SMP Negeri 1 GKC, tetapi karena satu dan lain hal, lalu waktu itu permintaan dari pastor kepala sekolah sebelumnya, Pastor Uri, tenaga guru bahasa Inggris di SMP Seminari sedang kosong, sehingga saya diajak untuk membantu mengajar di SMP Seminari. Dan kurang lebih baru 1 tahun ini saya belajar bermain dengan anak-anak Bapak Ibu. Berkaitan dengan evaluasi, secara pribadi 1 tahun saya menjalani masa-masa mengajar bersama anak itu pun tidak terlalu full, sehingga waktu untuk bersenda gurau dengan anak-anak Bapak Ibu dan peserta didik sekalian masih sangat minim. Tapi satu hal yang pasti, saya pernah dalam rapat guru memberikan keprihatinan. Saya sudah mengajar kurang lebih sejak 2008 hingga hari ini, dan itu saya mengajar di sekolah yang bukan pendidikan khusus seperti seminari. Kenapa saya katakan demikian? Karena karakter berbeda jauh dari pendidikan anak-anak di sekolah luar. Sehingga 1 tahun saya berada di seminari, saya berharap ada sesuatu yang lebih. Ternyata tidak bedanya dengan pendidikan anak-anak di SMP di luar seminari. Ini masalah. Karakter ini penting. Saya kebetulan juga alumni seminari, sehingga merasa bahwa ada hal yang kurang. Dan itu tidak bisa dibebankan kepada kami sebagai guru atau para pastor dan pelajar, tapi peran orang tua itu sangat penting. Jadi sekali lagi, untuk kami sebagai orang guru, kami akan berjuang semampu kami dan pribadi saya sebagai guru bahasa Inggris, tetapi tetap mengharapkan dukungan dan khusus pembentukan mental karakter dari orang tua sekalian. Terima kasih, mungkin itu saja evaluasi saya untuk kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Kepala Sekolah. Sampai bersama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mendahulunya dapat saya sampaikan selamat bersama pada tahun baru, sekalipun hendak kita lewati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu orang tua murid sekalian. Sedikit evaluasi sesuai dengan harapan kepala sekolah berkaitan dengan 1 semester di tahun 2024-2025 yang telah kita lewatkan. Saya akan memberikan beberapa hal penting, dan saya secara pribadi sangat-sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari
Yang berikut, terkadang saya hadir mengajar di kelas sesuai dengan harapan siswa dan terkadang pun tidak sesuai. Itu saya evaluasi diri saya secara pribadi dan secara umum dari kami pihak guru pun seperti apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan pribadi saya. Terkait dengan siswa, Bapak Ibu orang tua, sekali lagi saya sangat mohon kerjasama yang baik. Saya sudah kurang lebih 12 tahun mengajar di seminari secara khusus di SMP, dan sampai saat ini saya melihat begitu banyak perubahan yang sangat signifikan. Saya ulang sekali lagi, saya sudah cukup makan garam di seminari secara khusus di SMP seminari, dan perubahan yang cukup luar biasa. Perubahan yang saya maksud ini adalah perubahan karakter dan disiplin anak-anak kita. Oleh karena itu, yang pertama saya mau sampaikan terkait dengan anak-anak kita, soal kedisiplinan sangat-sangat kurang. Kehadiran di sekolah, maaf, sesuka hati menurut saya. Sementara sudah ditentukan paling terlambat jam 7.15 menit apel sudah dimulai. Ada yang setengah 8 datang jalan sampai sana. Yang berikut, sejak awal sudah disampaikan bahwa tentang peraturan berpakaian atau berbusana, hari Senin, Selasa itu seragam, Rabu batik, Kamis adat, Jumat kostum, disertai dengan kaos kaki dan sepatu. Tapi pasti saja ada yang menyalahi aturan itu. Yang berikut, jadwal pelajaran sudah dipampang di setiap kelas, tetapi setiap kali guru masuk mengajar disuruh ambil buku, ambil pena. Ibu guru, saya lupa buku. Wali kelas, guru mata pelajaran bahkan sampai menyuruh untuk jadwal ditulis di buku, tapi kok sama. Berkaitan dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, Bapak Ibu, ini anak-anak kita sudah dengar. Saya tidak sudah untuk bilang tugas segala macam cara yang sudah dibuat oleh para guru, tapi tugas yang sudah disepakati pasti saja ada yang tidak buat. Dan kalau kita presentasikan yang sudah tugas tepat waktu dan memuaskan sudah paling banyak 25%. Itu sudah paling banyak 25%. Yang berikut, kita punya anak-anak ini, mereka ada pada masa transisi Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa membiarkan mereka sendiri. Oleh karena itu dari awal pembicaraan saya secara pribadi dari hati yang paling dalam sangat-sangat membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Karena anak-anak kita ini kalau mereka tidur dan tidak dibangunkan maka akan terlambat ke sekolah. Itu sudah sangat pasti. Oleh karena itu sekali lagi, sesibuk apapun kita orang tua, tolong luangkan waktu untuk perhatikan anak. Kita kerja capek dari pagi sampai sore bahkan malam, tujuannya untuk anak.
Itu saja, kurang dan lebih sebelumnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu dan siswa saudari dan selamat siang saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Matius Sikoyamari. Saya guru bahasa Indonesia di Institut Universitas Guru sekaligus sebagai kawal guru. Saya untuk saat ini berada di SPS dari satu SPP, namun baru 2 tahun lebih. Secara pribadi, refleksi terhadap diri saya, tentunya saya belum melaksanakan tanggung jawab saya dengan betul-betul maksimal secara pribadi, baik secara mengajar kelas maupun sebagai guru. Dan untuk evaluasi kepada siswa, saya rasa persoalan kami para guru ini sama saja, yaitu berkaitan dengan karakter daripada siswa. Ada siswa yang dia punya pengetahuannya sangat baik pada itu. Baru awal mengajar dia dapat tes pertanyaan sebelum memberikan materi, dia sudah bisa menjawab pertanyaan. Kalau diberikan 10, dia bisa menjawab sampai 7, 8, atau 9 sebelum menyampaikan materi. Jadi dia punya pemahamannya sangat baik. Namun berbanding terbalik dengan dia punya karakter. Untuk itu kita ada yang bertanya, atau mungkin dia ada siswa yang menyampaikan bahwa saya citra, saya lebih baik daripada dia dan lain-lain. Tentunya kami para guru menilai bukan hanya berdasarkan dengan pengetahuan, tapi juga dengan karakter orang. Terutama kita sekolah khusus dan dalam kurikulum Merdeka pun mengajarkan karakter orang. Kalau secara berani untuk guru bahasa Indonesia, saya sangat berharap kepada Bapak Ibu untuk meluangkan waktu sejenak ke Bapak Ibu untuk siswa agar mereka membaca di Bapak Ibu, karena ada siswa yang bahkan kelas 9 pun bacanya masih terbata-bata. Terutama untuk kelas 7 yang nanti untuk kelas 7 yang akan naik kelas 8, karena kelas 8 sudah selesai pada asesmen. Ini harus Bapak Ibu bersama-sama kita perhatikan literasi daripada siswa-siswa ini, karena laporan untuk kita, pendidikan kita selalu untuk literasi jujur sejahtera. Begitu mungkin kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, kita bersama-sama memperhatikan hal ini. Selain anak itu dia membaca, dia juga harus memahami apa yang dia baca. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang saya minta maaf. Saya tidak akan berbicara. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya adalah guru IPS di SMP Seminari, kurang lebih 5 tahun, mau jalan 6 tahun ini. Terkait dengan evaluasi yang perlu saya sampaikan, yaitu soal kehadiran anak-anak di sekolah. Selama 1 semester kemarin, kehadiran anak-anak itu sangat mengkhawatirkan,
sebagai wali kelas, kalau boleh jujur, tidak tahu mau bilang apa ya. Anak-anak tidak datang di sekolah, orang tua masih biar saja. Lalu tidak ada informasi juga untuk kami wali-wali kelas. Kalau tidak dihubungi, kalau saya tidak menghubungi orang tua, maka tidak ada informasi apa-apa. Jadi sangat diharapkan untuk orang tua, kalau anak-anak tidak datang di sekolah, tolong hubungi wali kelas, kasih tahu alasan apa sampai anak-anak tidak datang di sekolah. Sangat diharapkan kerjasama dari orang tua. Karena semester kemarin itu khusus untuk kelas 9B kehadiran sangat hancur. Untuk kelas 9B satu semester kemarin. Jadi saya sangat mengharapkan kerjasama dari orang tua. Kalau anak-anak tidak bisa hadir di sekolah, mungkin alasan sakit atau alasan apa saja, tolong sampaikan ke kami wali-wali kelas. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Waktu selanjutnya diberikan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua, para senior dan Bapak Ibu sekalian. Saya Ibu, saya mengajar guru Mapel Prakarya. Sekaligus saya sebagai wali kelas 7B. Saya mengikuti di SMP Seminari selama kurang lebih mau 1 tahun. Saya merupakan guru junior yang baru masuk kurang lebih mau 1 tahun di SMP Seminari. Di sini terkait evaluasi untuk semester kemarin. Yang pertama untuk saya sebagai guru Mapel. Saya guru Mapel Prakarya. Saya sendiri akan merasa sangat prihatin. Untuk teori saya sudah kasih, tetapi kalau untuk Mapel Prakarya banyak untuk praktek. Untuk sepengetahuan Bapak Ibu orang tua sekalian, untuk mata pelajaran prakarya ini materi juga tidak dikasih tidak apa-apa. Yang dikasih harusnya praktek. Tetapi yang perlu diketahui Bapak Ibu orang tua sekalian, teori saya sudah berikan. Setelah
Jadi Bapak Ibu orang tua sekalian, saya sebagai pematur dan wali kelas, saya harap agar semester berikut kita sama-sama menjaga anak-anak kita supaya kedepannya mereka lebih baik dalam pendidikan maupun karakter. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Imam Sejus Nurul. Saya guru pembantu bimbingan bangsa ini. Di sini hasil evaluasi saya bersama siswa itu kurang lebih 10 siswa. Yang pertama, siswa ada mengeluh tentang orang tua dan anak. Itu yang pertama. Kadang orang tua membiarkan anak, memberi anak uang, memberi anak apa yang dia inginkan, tapi orang tua tidak memperhatikan. Itu yang pertama. Maka saya ingin memberikan bahwa anak tersebut masuk dalam pola asuh permisif. Karena orang tua cuma memberikan apa yang anak inginkan, tapi orang tua tidak memperhatikan. Itu yang pertama. Makanya anak dari lingkungan sekolah, dari lingkungan keluarga, anak itu diberikan sangat baik, perilakunya, karakternya sangat baik. Tapi keluar dari lingkungan sekolah sampai di lingkungan masyarakat, anak itu dikategorikan brutal. Karena saya sudah pernah mengalami menemukan beberapa anak seminaris, kelihatannya orang tua itu dari lingkungan jadi itu orang tua itu sangat baik, tapi pada saat lingkungan anak sangat brutal. Itu beberapa kali yang saya temukan. Jadi saya sangat mohon untuk Bapak Ibu agar memperhatikan anak, jangan membiarkan anak kalang kabur. Itu yang pertama. Jangan kita selaku orang tua memberikan apa yang anak mau, tapi orang tua tidak pernah tanyakan bahwa kakak, adik di sekolah itu dapat tugas selesai. Tugas apa yang kakak dapat di sekolah? Hari ini belajar tentang apa? Kalau Bapak Ibu membangun pola asuh yang lebih baik kepada anak, anak tetap merasa bahwa ada cinta yang lebih besar dari orang tua. Kalau orang tua membiarkan anak menangis, anak begini, kalau saya sebelum ya kalau di sekolah, itu pertanyaan itu. Karena anak-anak itu kebiasaan di luar di lingkungan sekolah itu sangat brutal. Ditegur juga ada, pikir kalau di sekolah itu kalau lu tegur, pikir di rumah ini mama manja dia. Apa yang dia inginkan mama kasih, tapi mama tidak pernah memperhatikan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap dari anak-anak seminaris sangat beda. Saya memasuki seminari kurang lebih 1 tahun. Saya awalnya itu mengajar di sekolah negeri, dan saya di luar pertimbangan antara sekolah khusus, sekolah seminaris dengan sekolah negeri. Karakter dari anak sekolah negeri itu sangat beda dengan anak-anak seminaris. Itu yang pertama. Tentang budaya religius saja, khusus budaya religius saja. Anak-anak Islam saja yang sudah besar itu mendapatkan melihat kami Bapak Ibu guru saja di pasar itu punya budaya religius itu sangat tinggi. Anak-anak seminaris tidak. Dapatnya guru di sebelah saja malah orang cubit. Bapak Ibu guru tidak menuntut kehormatan. Tapi selagi saya kita di seminaris itu adalah sekolah khusus. Sekolah khusus, bukan sekolah umum kayak sekolah-sekolah negeri yang lain. Apa kalau orang lain bilang begini, ada seminaris yang punya tingkah laku tidak bagus. Saya selalu mengajak anak-anak budayakan 5S. Sapa, senyum, sopan, salam. Sampai saya mengatakan bahwa jika ada orang tua atau siapa saja yang duduk di jalan itu, permisi Pak,
Lewat orang tua juga dulu tidak pernah minta permisi, selamat siang tidak pernah pun juga. Lewat saja, kampret saja. Maka itu saya sangat mohon agar Bapak Ibu bersama dengan guru untuk membangun komunikasi yang lebih baik, memperhatikan anak. Bapak Ibu memperhatikan anak di rumah, tapi Bapak Ibu juga memperhatikan di sekolah untuk membangun agar anak-anak ini tumbuh lebih dewasa, lebih baik lagi. Itu harapan kami dari sekolah. Kami tidak meminta banyak hal dari Bapak Ibu orang tua, tapi kami meminta cuma itu membangun komunikasi kerjasama yang baik dari orang tua bersama kami para guru untuk kedepannya itu akan mempunyai karakter lebih baik. Dan yang kedua ini, yang ketiga, sangat disayangkan anak-anak ini di sekolah ini selalu bullying itu orang tua punya nama. Sampai-sampai pernah tuh ambil diri itu kalau anak punya mulut, saya sendiri, guru BK sendiri, karena sudah terlalu emosi. Karena anak ini terlalu selalu bully orang tua punya nama. Contohnya satu punya bapak punya nama sebetulnya boleh ganggu. Jadi mohon kerjasama untuk Bapak Ibu untuk memperhatikan hal itu juga. Sampai kadang kalau berbeda pada begini, Bapak Mama di rumah ada kerja setengah mati, udah datang di sekolah kok bagang orang tua nama. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu. Itu saja dan saya kembalikan. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua, selamat pagi pastor dan teman-teman guru sekalian, selamat pagi para seminaris. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saudara 1, 2, 4, 6 guru yang sudah berbicara. Saya pikir bahwa apa yang sudah disampaikan bisa mengakomodir apa yang nanti saya sampaikan juga. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal saya secara karena saya termasuk guru yang baru mengajar di seminari kurang lebih 2 tahun. Tahun ini tahun ketiga, nanti bulan Juli itu tahun ketiga. Mungkin yang belum kenal saya itu orang tua yang anak-anaknya saya hapus sebagai kelas. Saya dipercayakan sebagai kelas, yaitu kelas 8. Jadi saya tidak membutuhkan aktif, saya mengajar mata pelajaran IPA. Lewat kesempatan ini saya sudah memperkenalkan diri dan barangkali saja lewat anak-anak selama kurang lebih 1 semester atau 1 tahun kemarin, ada hal yang anak-anak sampaikan ke orang tua mengenai saya. Mungkin ada hal yang kurang pada kesempatan ini saya mohon maaf. Sebagai manusia, saya menyadari bahwa saya tidak sempurna. Barangkali dalam keseharian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya di sekolah, di kelas, kadang saya tidak masuk. Mungkin halangan saya berhalangan yang memang mendesak, tetapi untuk Bapak Ibu ketahui, saya selalu berusaha untuk hadir di kelas. Walaupun dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada pada saya selaku manusia, seperti adik pribadi saya, tetapi saya selalu berusaha untuk hadir di kelas. Kalau memang ada kondisi yang kurang baik, ya saya ini cerita-cerita dengan anak-anak saya. Tapi saya selalu berusaha. Dan pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman, baik pastor maupun para guru. Saya mohon maaf jika selama kurang lebih 1 tahun ini atau 1 semester kemarin ada banyak hal yang kami buat yang kurang menyenangkan hati Bapak Ibu orang tua. Barangkali kami kurang hadir di kelas, kurang mendampingi anak-anak sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan pada anak
kami punya keterbatasan. Dalam kesempatan ini saya mohon, mari kita bekerja sama untuk kedepannya di tahun ini, di semester ini, pelayanan kami terhadap anak-anak, pendampingan kami terhadap anak-anak Bapak Ibu bisa lebih maksimal. Kemudian hal yang berikut yang perlu saya sampaikan masih berkaitan dengan sikap dan perilaku anak-anak. Satu hal yang mau saya sampaikan itu di luar apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, atau mungkin sudah disampaikan tapi saya tidak dengar karena mic-nya agak melemah. Mungkin kalau di depan yang jauh mungkin dengar jelas, tapi kami yang dekat dengarnya ada feedback, jadi tidak jelas. Soal anak-anak punya kejujuran, Bapak Ibu. Terus terang anak-anak kita soal kejujuran pulang. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab kami. Saya ambil contoh kecil. Ada teman yang kehilangan uang di kelas. Kita mau cari yang mengambil itu siapa, pelakunya siapa, sangat sulit Bapak Ibu. Kami sudah berupaya sedemikian rupa dengan berbagai cara, tetapi terus sulit untuk mereka mengakui bahwa mereka yang ambil. Kami sudah pakai cara datang ke ibu atau bapak guru, lalu kami diam-diam menyampaikan saya tidak perlu di depan teman-teman. Sampaikan ke kami dan kami tidak akan lihat ke teman-teman. Mungkin kami akan melakukan pendampingan secara khusus saja. Tetapi kok tidak ada yang mau jujur, tidak ada yang mau mengakui bahwa dia pelaku. Bahkan kadang saya bilang kayaknya kita mesti lapor ke polisi saja. Itu bahasa kasar, bukan berarti karena ini mohon maaf kalau terkesannya mengikuti anak-anak, dan itu bahasa saya saja untuk memicu mereka apakah mereka bisa jujur atau tidak. Jadi mungkin ini menjadi PR bagi kita semua ini untuk kita memperhatikan ini, mendampingi anak-anak dalam hal ini soal kejujuran. Pendidikan yang paling pertama dari rumah yang Ibu, dari tolong Bapak Ibu tolong mendampingi anak-anak di rumah. Kurang lebih mereka perlu waktu dengan Bapak Ibu 17 jam, kami kurang lebih 7 jam saja. Berarti waktu yang lebih banyak dengan orang tua ya. Jadi harap Bapak Ibu bisa memperhatikan hal ini. Kemudian nanti kami di sekolah juga memperhatikan. Lalu saya minta kita semua membangun komunikasi yang baik. Kalau ada hal yang kurang, tolong komunikasikan yang baik. Ada WA guru atau WA kelas tingkat kelas 1 misalnya, atau kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Bapak Ibu bisa konsultasi atau komunikasi di WA guru atau bisa secara pribadi ke guru yang bersangkutan. Barangkali Bapak Ibu sudah punya nomor HP semua guru, Bapak Ibu bisa hubungi kami kalau memang tidak ada kesempatan untuk hadir di sekolah untuk membicarakan tentang perkembangan anak-anak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada umumnya itu anak-anak ini semua baik-baik. Mereka semua baik-baik, hanya tinggal butuh perhatian kita saja. Memang ada satu dua yang agak melonjak sedikit untuk sikap dan perilaku yang kurang begitu, soal kehadiran, perilaku yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Tetapi ini bukan berarti kita mengabaikan mereka. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita bekerja sama untuk bisa mendampingi anak-anak sampai mereka bisa lulus. Mereka lulus dari sekolah ini, SMP, seminari, sampai lanjut 3 yang kita cintai bersama. Demikian dari saya, kepada Ibu, saya mohon. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama para guru, orang tua, dan para senior. Saya kira para guru semua sudah menyampaikan banyak terkait yang pertama, yaitu sikap dari para senior. Saya selaku guru IPA di SMP Seminari Yohanes Baptista. Ya, yang pertama saya mau tekankan
Jadi saya mohon untuk para orang tua perlu bimbingan untuk para anak-anak di rumah. Yang kedua, saya selalu berapel Ipan mau menekankan tentang tugas dan catatan. Selain guru, kami perlu memberikannya di sekolah. Para orang tua mohon untuk periksa lagi di rumah. Karena untuk saya sendiri ada siswa yang bahkan tidak pernah mencatat. Jadi saya mohon kerjasama dari orang tua untuk memeriksa kembali tugas atau catatan yang sudah kami para berikan di sekolah. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua, pastor, para dewan guru dan orang tua, serta saudara sekalian. Terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal di sini, saya minta seminaris semuanya duduk dengan baik. Tidak ada keluhan di situ. PHP diletakkan, semuanya perhatian diletakkan. Karena yang dari tadi yang simak hanya orang tua, seminaris bercerita. Kamu juga harus mendengar semua yang disampaikan oleh dewan guru. Ya baik Bapak Ibu, kurang lebih apa yang saya sampaikan sama persis dengan teman-teman. Di sini saya hanya melengkapi atau mengatakan hal-hal yang tidak sempat disampaikan oleh teman-teman guru yang lain. Yang pertama, tentunya terkait dengan karakter. Kenapa karakter? Dari karakter inilah yang menimbulkan berbagai masalah yang terjadi di sekolah. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa kita semua tahu bahwa kita punya sekolah ini sekolah khusus dan sekolah yang memiliki tingkat kurikulum yang berbeda dengan sekolah lain. Itu yang harus Bapak Ibu tahu. Ya, itu artinya apa? Kita punya hal yang istimewa dari sekolah lain, sehingga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menitipkan anak-anak Bapak Ibu pada sekolah kami di SMK Seminari. Nah, saya sendiri pasti Bapak Ibu sudah kenal, walaupun baru hampir 4 tahun di SMK Seminari, tetapi saya sebagai guru yang menjadi koordinator ekstrakurikuler, sehingga banyak kegiatan yang saya selalu bersama dengan anak-anak, sehingga Bapak Ibu sudah lebih banyak kenal saya. Nah, terkait dengan karakter ini Bapak Ibu, anak-anak mereka seperti tidak mengenali jati diri mereka bahwa mereka itu seorang seminaris. Ada apel-apel atau kegiatan proses KBM di kelas, itu sering semua guru sudah sampaikan bahwa kalian itu beda dengan anak-anak di sekolah kami. Ya. Kami pernah ditegur karena panggil mereka siswa. Kami disarankan untuk menyapa mereka dengan seminaris. Itu artinya perbedaan dengan siswa di sekolah lain. Tetapi karakter yang mereka timbulkan di luar jam sekolah dan di area sekolah tidak menunjukkan seminaris. Yang pertama, contoh pada tegur sama salah saja sulit. Tadi sudah diangkat saya ini oleh Pak Ino. Mereka lewat guru berdiri, jangan kasih salam. Lalu kalau mereka kenal itu mereka punya guru, baru mereka kasih salam. Kalau orang lain tidak. Bahkan saya sendiri pernah panggil beberapa siswa dan saya langsung kasih hukuman karena mereka lewat rektor berdiri depan rektor, mereka jangan terus tidak kasih salam. Itu hal kecil yang sangat tahu. Itu kita dinilai apakah kita di sekolah ini guru-guru tidak perhatikan apakah kembali lagi kepada orang tua. Ya Bapak Ibu orang tua, kita guru di sekolah bersama dengan mereka hanya 6 sampai 7 jam. Waktu terbanyak adalah orang tua dengan anak. Bukan berarti kita bilang bahwa orang tua tidak perhatikan anak, tapi kenyataannya terjadi seperti itu. Tegur sama saja mereka tidak mampu keluar, apalagi dengan hal lain. Banyak sekali guru memberikan teguran, bahkan guru suruh pun mereka bisa putar-putar alasan sana sini. Mereka pilih-pilih lagi guru siapa yang suruh. Ya. Mereka bisa tahu, oh ini guru baru, oh guru ini karakternya lembut. Kita jangan takut, tinggal saja. Oh kalau guru ini suruh cepat, misalnya ini. Nah saya ini kadang juga begini. Nah saya siap mungkin apa sedikit
Jadi saya mohon dengan saran, mungkin di tahun baru ini orang tua lebih lagi melakukan perhatian anak. Saya mohon, karena apa? Kita punya anak-anak ini kemarin sudah banyak yang bersalah. Mereka ketika kemudian yang sangat tinggi. Kalau bilang satu bapak itu satu sekolah semua 139 siswa, berarti 139 bapak nama lain di dalam sekolah sangat biasa. Saling bully itu sudah seperti hal biasa bagi mereka. Dan minta dengan sangat orang tua tolong untuk memperhatikan itu. Lalu yang berikut, tadi saya bilang bahwa saya sebagai koordinator ekstrakurikuler. Bapak Ibu, lebih baik anak-anak ini diarahkan mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Kita bersyukur bahwa seluruh kegiatan ekstrakurikuler di seminar itu lengkap, sangat lengkap sekali. Mulai dari kegiatan sampai ekstrakurikuler, praktek dan lain-lain, itu lengkap, seni olahraga semuanya. Tetapi minat dari anak-anak ini berkurang. Mereka hanya mendaftarkan diri, tetapi sekolah lain tidak mau kegiatan. Hanya anak-anak tertentu yang sering tampil. Nanti ada bahasa dari orang tua, di situ selalu anak ini dia tampil dan ini. Saya biasa bilang, bagaimana saya komunikasi kalau kamu tidak tunjukkan ke saya, itu saya bisa. Setiap kali kegiatan lari, lalu bagaimana saya komunikasi. Itu semua dari orang tua. Terkadang juga, saya sudah pilih anak itu kalau tidak bilang, guru, nanti mama tidak setuju. Mama bilang tidak ada uang. Mama bilang begini, guru, saya begitu waktu saya balik karate tidak ada foto. Saya capek bola-balik, saya capek jalan kaki. Kita tidak memperhatikan mereka punya keinginan. Banyak yang mereka ingin itu, tetapi alasannya adalah bolak-balik jalan kaki. Ada juga yang makan tidak makan apa di sekolah. Bagaimana mereka mau bersemangat? Maaf kalau saya tidak perhatikan, tapi kenyataan real yang terjadi di sekolah. Saya mohon dengan sangat mari kita sama-sama memperhatikan anak ini supaya di tahun yang baru bisa semester yang baru ada perubahan-perubahan positif yang terjadi di sekolah kita. Mungkin itu saya dari saya dan dari. Oh ya, mohon maaf ada tambahan yang saya lupa. Ya, satu lagi kebiasaan yang anak-anak kita tidak pernah untuk tidak pulang. Kalau jam pulang mereka tidak langsung pulang. Mereka sudah suka minggu sekali nongkrong di jalan-jalan. Mereka parkir di jalan-jalan, tidak tahu mereka mau apa. Kalau ditanya alasannya bukan. Bahkan ketemu mulai sampai 1-2 jam belum pulang. Jadi mohon untuk bapak ibu, kalau memang yang mau jemput anak, tolong segera menjemput. Dan harap untuk pulang nanti arahkan supaya langsung pulang. Karena kondisi kita punya daerah sekarang ini sedikit-sedikit ke atas sedikit kacau. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Pastor, dan guru, orang tua, dan para seminaris sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mendi Claudia Arto. Saya pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekaligus saya adalah bendahara Komite SMP Seminari Santo Yohanes 23 Bangor. Saya pikir apa yang ingin saya sampaikan secara garis besar sudah disampaikan oleh teman-teman guru sekalian. Secara pribadi, harapan saya untuk anak-anak, saya yakin dan percaya bahwa harapan Bapak Ibu juga baik kepada anak-anak atau para seminaris. Yang ingin saya tekankan di pagi hari ini, yakni terkait dengan keuangan. Kebetulan saya adalah bendahara komite. Untuk itu biasanya saya sengaja dengan anak-anak bahwa para seminaris jangan sampai ibu bendahara kirim surat cinta kepada orang tua. Secara pribadi, untuk saya kurang setuju
suka kurang suka kalau saya kirim surat cinta kepada orang tua. Mengapa saya katakan demikian? Mungkin yang dimaksud dengan surat cinta yang surat undangan Bapak Ibu. Kalau kelas 8 dan kelas 9 mungkin sudah tahu. Kelas 7 kebetulan saya adalah pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Saya selalu ingatkan kepada mereka, kamu sudah dapat punya hak. Untuk itu, pulang ingatkan Bapak dan Mama untuk jangan lupa kami punya kewajiban supaya dia berjalan balance. Untuk itu saya minta pengertian baik dari orang tua. Mari kita bangun komunikasi yang baik untuk kedepannya di tahun 2025. Apa yang menjadi tanggung jawab dari kami para guru, tanggung jawab juga dari orang tua, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, secara pribadi saya mohon maaf kepada para orang tua maupun para seminaris. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir ada perbuatan maupun perkataan secara tidak sengaja maupun sengaja yang menyakiti hati para seminaris maupun orang tua sekalian. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada para guru yang sudah menyampaikan evaluasi harapan. Memang saya duduk di sini mendengar dan mencatat satu persatu. Ketika harus bicara di depan saya, apa yang mereka saat ini kendalkan, apa yang mereka sudah sampaikan. Nah, tadi waktu guru, ibu-guru dan orang tahu. Sekarang saya tanya dulu, mau bilang apa sama guru di depan sana? Evaluasi apa sama guru? Karena kan kita harus juga dengar dari anak-anak ini. Kadang-kadang kita bicara dia begini, di sini dia bilang gue juga malas datang loh. Oke, bicara, mau bilang apa? Mau bilang apa? Harapan apa untuk semester ini? Lalu kasih evaluasi apa? Kira-kira satu semester ini bagaimana? Terima kasih Pastor, para guru, para orang tua dan teman-teman adik-adik atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit pendapat saya terkait apa yang harus dilakukan di semester baru ini. Harapan saya cuma satu, sekiranya guru-guru bisa masuk di kelas-kelas yang kosong. Karena selama kami kelas 9 semester 1 ini sering sekali yang kosong, jarang belajar, sehingga saat ujian agak sulit menjawab soal. Sekian dan terima kasih. Masih banyak yang kosong. Tapi anak-anak ini susah, mereka memang. Tapi anak ini, masuk, siap, selalu saya kesal dengan ini sebentar. Jadi saya tidak akan beritahu saya masuk, saya tidak akan beritahu satu-satu masuk dulu. Maju, jawab. Nah, saya jawab begini. Karena nanti kalau kita jadi masuk, semua hal itu cuma bilang bahwa bisa. Maka ya sudah, orang datang pastor, dua tahun kita biasa kita tetap lagi, harus maju. Pastor, harus ada sambutan, harus ada sambutan. Makanya saya ada dua ini, pokoknya tema di depan langsung berdiri. Gas. Ini pada yang dinamis saya besok, mau berdiri saya kalau bukan berdiri bisa depan dulu. Sudah berdiri di atas, orang kita di bawah dan dulu. Berdiri cepat. Berdiri. Nah.
Cuma kasih nama saja. Kau bilang apa sama dulu? Cepat. Harapan untuk baru itu apa? Kau harus bilang, karena nanti kamu pastor buat ini, kau jangan protes ya. Karena habis ini pastor membuat ini, membuat ini. Jadi kalau kamu harus bicara, kalau kamu tidak bicara, besok kalau pastor sudah bilang begini, kau terlambat, pastor suruh pulang. Kau buat ini, pastor suruh pulang, kau jangan protes. Karena pastor sudah kasih kamu kesempatan untuk bicara. Cepat. Tidak. Ini jawab kalau tidak. Kepada bersama cepat. Kau bilang apa? Mau kasih evaluasi apa? Kau harapan untuk semester baru ini apa? Tidak ada. Oke, berarti semua ikut toh. Kalau pastor semua ini nanti ikut toh. Bagus. Jadi yang satu sudah ngomong, yang lain tidak ada. Oke, sekarang saya bilang. Mari cepat. Baik. Mari. Sekarang kan siswa bilang kalau jam kosong, terlalu banyak jam kosong. Biasanya kalau dengar dari orang tua, anak-anak selalu mengeluh ketika pulang ke rumah orang tua tanya gini, kenapa sudah pulang? Belajar apa di rumah? Jam kos itu apa? Jam kosong. Tadi bilang oke. Oh, sudah. Sekarang kita minta pendapat dari orang tua. Mungkin orang tua kasih harapan apa untuk kasih bicara sudah. Kasih jadi langsung bicara saja. Ibu punya harapan apa untuk sebesar depan? Ini polos jadi kasih jadi langsung kasih. Ya, terima kasih para pastor, para guru-guru dan orang tua murid pada siswa. Nah, ini saya dari salah satu siswa di kelas 7A. Pribadi saya sering itu saya menanyakan anak saya, tapi saya mohon maaf karena selalu kata-katanya tidak sesuai yang apa yang disampaikan seperti Ibu Guru sampaikan. Jadi, harapan saya sebagai orang tua, saya mohon para guru tolong keras karena siswa sekarang ini ada sedikit perubahan di dunia yang lain. Jadi mungkin mohon maaf, mungkin ada terpengaruh dengan KPK. Nah, jadi saya sebagai orang tua saya mohon para guru keras dalam kata untuk anak-anak. Ya itu terima kasih saya saja. Sebenarnya kamu hidup di dunia lain toh, nanti orang tua bilang keras toh, nanti keras satu hukum dalam hukum aja proses orang tua bilang keras. Kalau kamu hidup di dunia lain, oke, terima kasih. Lanjut, ada yang mungkin dari orang tua ada yang menyampaikan harapan atau apa yang mau disampaikan. Nah, ini banyak yang bagus saya karena kan kita harus sebagai masukan. Pulang. Dari calon speaker, respon dulu. Ada yang angkat tangan? Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pastor kepala sekolah, juga para dewan guru, para orang tua yang saya kasihi, bersama dengan anak-anak seminari yang terkasih. Berangkat dari apa yang telah disampaikan oleh para guru terkait dengan karakter, jujur saya juga sebagai salah satu pendidik dan pengajar adalah susah gampang mengingat anak-anak ini adalah anak-anak
yang beralih dari anak-anak menuju pada remaja. Dan dalam posisi seperti ini mereka menunjukkan karakter yang memang agak-agak susah dan juga agak-agak gampang. Kenapa saya katakan demikian? Dasar yang pertama, mungkin saya mau berbicara pada didikan keluarga dan ajaran daripada keluarga. Mohon izin agar bisa saya mau menyampaikan sharing pengalaman saya secara keluarga. Singkat saya mau sampaikan bahwa kami keluarga ketika anak mau keluar dari rumah menuju ke sekolah, kami lalu sebagai orang tua mengingatkan mereka datang di meja doa dan berdoa. Setelah itu kami orang tua memberikan tanda berkat kepada mereka di dahi, di mulut dan di hati mereka. Kenapa seperti ini? Karena jujur Bapak Ibu, para dewan guru juga para pastor mungkin sudah tahu bahwa kita tidak melawan darah dan daging ya, tetapi kita melawan penguasa-penguasa roh jahat, bahkan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Maka ini sangat susah gampang, dan sehingga yang menjadi dasar yang kuat adalah doa yang harus kita memang betul-betul kuatkan dalam keluarga. Itu satu. Kemudian yang berikut saya hanya mau berbagi juga bahwa ketika anak-anak itu keluar, kami orang tua sudah sediakan air dan garam berkat pada pintu rumah kami. Jadi ketika mereka keluar rumah mau melangkah ke tempat mana saja, bukan saja di sekolah, mereka harus berkat air dan garam berkat itu untuk mereka buat tanda salib dan lalu keluar entah apapun kegiatan mereka. Dan kami orang tua harus selalu ada dalam doa dimanapun anak kami melangkah. Sehingga sekali lagi apa yang tadi ditandaskan oleh para guru terkait dengan karakter dan juga ada beberapa hal yang kami orang tua mungkin sikapi di sini. Sekali lagi bahwa dasar atau fondasi yang kuat adalah dari dalam keluarga. Sehingga apa yang disampaikan oleh para guru, terima kasih, ini menjadi informasi bagi kami. Sehingga kami juga akan lebih dan lebih lagi mendidik dan mengajarkan anak-anak kami, walaupun di sekolah mereka hanya beberapa jam, tetapi yang paling utama adalah kami sebagai orang tua yang harus memantau mereka dalam pergerakan mereka, dalam pendidikan mereka terutama. Apalagi sekarang dengan kemajuan perkembangan iptek, dunia pengetahuan dan teknologi yang sangat-sangat luar biasa, kita kehilangan arah dengan susah mengontrol mereka sedetik saja dengan penggunaan HP atau gadget. Kita sudah kecolongan di situ. Sehingga katakanlah kita memberikan kesempatan untuk mereka menggunakan HP membuat tugas, tapi kalau kita tidak mengontrol, pasti ada hal-hal yang tidak benar di sana. Mungkin mereka menonton dengan hal-hal yang tidak benar, lalu mereka mengikuti, karena ini kan proses mereka adalah mengikuti pola perkembangan yang ada. Sehingga fungsi kontrol dari kami orang tua, mohon maaf, mungkin ada orang tua yang juga sama seperti kami, puji Tuhan, walaupun kami juga masih ada yang kurang-kurang, kami belajar juga sebagai orang tua untuk mau membenahi ketika anak-anak kami bersalah dan ada hal-hal yang keliru dari anak-anak kami yang disampaikan dari pihak sekolah, dalam hal ini adalah wali kelas kepada anak-anak kami. Kami harus lebih lagi membenahi diri. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa, gitu. Iya, baik. Mungkin ini saja sharing iman dari saya yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu mungkin ada keluarga yang bisa sama-sama kita bisa saling berdiskusi atau mungkin saling mengingatkan satu sama lain antara orang tua dan guru, juga barangkali ke sekolah dalam hal ini sebagai pastor, juga kepada anak-anak seminaris kita. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih pastor. Kita sebelah. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 saja. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sudah kejauhan dari maju. Kejauhan dari sana, speaker sana. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada kepala sekolah, para dewan guru dan orang tua dan para siswa
siswa yang terkasih. Yang kedua, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah dan para dewan guru dan wali kelas, di mana rapat hari ini sangat luar biasa bagi saya secara pribadi, karena dari sini apa yang dituturkan oleh grup dan dewan guru tadi sangat luar biasa. Dan saya sebagai orang tua, saya bisa lebih tahu karakter saya sekolah, karena setiap saat anak saya pulang sekolah saya tanya, Bu, maaf anak saya nama William Yamea, biasa sapaan di rumah Bu, di sekolah hari ini bagaimana? Oh baik saja mama, ada kendala? Tidak ada. Tapi apa yang dituturkan oleh para wali kelas tadi itu membuat saya sangat khawatir, karena karakter yang di rumah yang ditampilkan oleh anak saya itu baik-baik saja. Saya tidak tahu bahwa di luar sana anak saya itu seperti apa. Dan terima kasih, dari sini saya sebagai orang tua lebih mawas untuk mengawasi anak saya. Apalagi pendidikan karakter itu bermula dari rumah, dari orang tua, sebagai orang tua kepada anak. Yang kedua, saya juga mohon maaf sebagai orang tua, selama ini saya belum membangun relasi yang baik antara wali kelas, kepala sekolah, dan dewan guru, karena kemarin suami saya baru meninggal, jadi saya belum ada perhatian penuh kepada anak saya, jadi saya mohon maaf. Kiranya dari rapat hari ini saya mungkin lebih sadar penguasaan dari orang tua kepada anak, itu yang paling utama. Dan itu saja, terima kasih, dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya disilakan, masih ada 3 orang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati kepala sekolah, para dewan guru dan orang tua serta siswa-siswi sekalian. Apa yang disampaikan oleh para guru dalam evaluasi tadi memang benar. Semua anak, bukan hanya di SMP seminari saja, tetapi di sekolah-sekolah kita semua mengalami penurunan karakter yang luar biasa. Apalagi di SMP seminari ini perhimpunan laki-laki. Tentu ketong yang punya anak laki-laki pasti ketong tahu anak laki-laki itu karakter seperti apa. Dan ini memang kerja ekstra bagi para orang tua dan juga guru-guru yang ada di depan sana. Lalu hal yang mau saya sampaikan juga bahwa saya punya anak selalu setiap pulang sekolah, dan saya yakin orang tua lain juga melaksanakan hal yang sama. Saya selalu periksa dong punya buku catatan, saya selalu tanya pelajaran apa saja hari ini. Dan anak-anak itu dong selalu jujur. Dong bilang hari ini ada 3 mata pelajaran, hanya 1 guru mata pelajaran yang masuk, yang lainnya tidak. Dan saya juga sebelum kepala sekolah yang baru, kepala sekolah yang lama, saya selalu antar makanan ke saya punya anak. Saya selalu lihat bahwa situasi yang sama. Banyak siswa yang hanya duduk nongkrong saja di luar, ada 1-2 kelas yang ada guru. Jadi saya minta Bapak dan Ibu jangan hanya mengevaluasi anak-anak, tetapi Bapak dan Ibu guru juga kalau bisa mengevaluasi juga bagaimana cara supaya semua hal ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang berikut lagi, bahwa saya lihat kalau jam masuk jam 7 lalu apel jam 7.15, saya rasa kurang efektif. Pasti anak-anak dong lelah karena sekolah sampai siang. Jadi kadang saya anak itu kalau sudah bangun terlambat dia tidak makan lagi, dia langsung lari saja berganti cepat-cepat, mandi cepat-cepat lalu ke sekolah.
Sehingga hal ini juga tidak baik untuk dong perkembangan kesehatan karena dong tidak makan. Kecuali kalau orang tua mungkin sempatkan waktu untuk bawa makanan ke sekolah. Jadi saya yakin pasti Pastor Budi mau buat program-program yang baru. Jadi saya punya saran, Pastor kalau bisa jam 7.15 tapi apelnya setengah 8. Karena dong pulang pasti jam 2 setengah 3. Jadi kalau terlalu lama juga dong masih kecil ini, SMA saja yang SMA sana dong kerja setiap hari itu sudah makan itu. Karena kalau apel terlalu cepat pasti dong lapar. Dan kalau dong lapar, biarnya dong mau mengajar sampai bola balik bumi dia dong sangat paham apa yang dong bilang. Karena tuntutan perut itu ini lebih itu memang manusiawi. Jadi memang hal-hal ini harus diperhatikan. Makanya kalau ada perubahan baru saya minta kalau bisa setengah 8 baru apel. Artinya dong boleh datang jam 7.15 atau jam 7 lewat, tapi paling tidak dong makan dulu di rumah. Baik, itu saja mungkin. Oh, ada satu yang saya lupa lagi, bahwa saya tidak tahu tapi saya selalu lihat di laporan pendidikan itu ada kurikulum intern di sekolah, di seminar. Saya lihat ada pelajaran kitab suci dan pelajaran agama yang lain, liturgi atau apa ada di situ. Saya tanya sama saya anak, catatan kitab suci atau catatan intern itu mana? Tidak ada mama. Kenapa tidak ada? Karena frater cuma masuk paling tinggi 4 kali atau 3 kali. Lalu kok ada nilai? Iya karena ada ujian. Jadi saya minta tolong memperhatikan hal ini. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kemarin itu mereka sebelumnya mereka apel jam 7. Lalu saya tanya sama orang, saya tanya sama anak-anak ini, kalau kamu apel jam 7 itu bagaimana? Bilang pas terlalu cepat lah. Akhirnya saya kasih mundur ke jam 7.15. Jadi yang sebelum saya datang mereka apel jam 7. Saya datang saya tanya orang, kamu mau apel jam berapa? Dia bilang 7.15 boleh. Gas. Sekarang 7.15. Nah, kamu kalau nanti kita setengah 8 nanti kita pertimbangkan. Jam 8 juga tidak apa-apa sekolah primo, namanya juga sekolah khusus. Oke, terima kasih. Lanjut. Ini di kepala sekolah SMP ini Pancasila OTT, Odil Tutu. Cakep banget. Mau perkenalkan tapi sudah disampaikan. Sudah, langsung sangat baik itu. Ada bagi sini karena kejauhan dari apa? Siapa mama nih? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta yang kami cintai dan yang kami banggakan. Depan saya, jangan lihat. Saya punya catatan panjang dari semua guru yang sudah menyampaikan keluh kesah tentang anak-anak kami. Dan yang saya garis bawahi di sini adalah memohon agar kerjasama yang baik dari pihak sekolah dan kami orang tua di rumah. Tugas guru itu tugas yang paling mulia. Tugas guru itu yang paling berat. Guru yang artinya dari gelap menuju ke terang. Maka dari sini saya mengajak kita semua, teristimewa saya dan Bapak Ibu yang kita sudah mempercayai SMP Seminari untuk mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu guru, terima kasih sudah membuka tabir
anak-anak kami. Yang pertama saya mau katakan, di wadah ini kita datang untuk mencari solusi bagaimana kita mengatasi yang sudah disampaikan oleh Dewan Guru terhadap anak-anak kita. Bukan kita siapa yang salah, siapa yang benar. Dan saya mau katakan bahwa lingkungan mempengaruhi, pendidikan rumah mempengaruhi, pendidikan sekolah mempengaruhi. Dengan demikian, semua orang tua, kita semua punya aturan didikan yang kuat di rumah, tidak terkecuali. Tetapi apakah anak-anak kita yang ada di sini menghargai kita sebagai orang tua dan membawa aturan-aturan di rumah ke sekolah? Apakah aturan-aturan di sekolah diterapkan sampai di rumah? Dari sinilah maka saya katakan, mari kita saling bergandengan tangan, bahu membahu, untuk sama-sama meningkatkan karakter-karakter anak bangsa, khususnya anak-anak seminari. Harapan saya yang pertama, saya minta kalau bisa warna seminaris ditingkatkan. Saya ulangi lagi, saya minta warna seminari ditingkatkan. Contoh, kalau anak-anak seminari berdiri dengan SMP Pancasila, maka disitulah muncullah warna seminari itu. Kalau SMP Pancasila hanya itu, tidak seperti seminari, karena didikannya beda. Unggulnya di seminari, bukan unggulnya di SMP Pancasila. Tetapi saya dari tadi saya bilang, SMP Pancasila kayaknya sudah lebih dari seminari, untuk disiplinnya. Kalau dari tadi saya melihat, Ibu saya mohon maaf, Ibu Tini saya mohon maaf. Saya dari tadi pun bisa, disiplin anak untuk saya sudah ada. Lalu kok masalah itu siapa? Ini anak-anak ini nih. Pada saat tertentu kita harus berdiri, mereka duduk, mereka tidak tahu menyanyi. Salah siapa? Yang biasa disalahkan adalah guru, orang tua. Kami hitam siapa? Kemudian, harapan saya yang kedua, karakter anak ditingkatkan. Maaf, saya kasih contoh. Kemarin terima laporan pendidikan wali kelas 11B. Saya sudah sampaikan kepada wali kelas 11B, tolong sampaikan kepada kepala sekolah, harus kurikulum, wakil kepala sekolah dan sebagainya. Berbicara tentang karakter. Kalau anak karakternya, contoh kehadirannya 18 kali alfa, bisa jadi masih besar. Dari mana penilaian itu didapat? Pintarnya diambil atau anak baiknya yang diambil? Pintar yang diambil atau baiknya yang diambil? Kalau sudah 18, berapa anak itu sudah X untuk saya? Kalau anak tidak menghargai guru, tidak menghargai aturan sekolah, tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi aneh, ajaib, anak 18 kali alfa masuk ranking 8, dan idealnya apa? Itu. Jadi saya minta harapan, tolong mari kita bersama-sama melihat hal-hal seperti begini. Anak baik, jangan kita cari anak pintar, tapi kita cari anak yang baik. Dan yang paling ketiga, harapan saya juga, kalau bisa wali kelas yang ditempatkan di kelas itu, dia juga harus mengajar di kelas itu untuk dia bisa tahu perkembangan anak-anaknya. Itu harapan saya. Dan yang paling terakhir, saya
Saya atas nama orang tua dari Mikhail Justin Fovic, saya mohon maaf karena anak saya Alfa juga, karena anak saya mengurus dirinya sendiri. Anak saya itu korban karena tempat tugas saya jauh. Saya sering tinggalkan dia. Saya mohon maaf, saya sudah sering bercerita sifat dan tinggalan anak saya kepada wali-wali kelasnya, tetapi katanya belum mempan. Anak saya itu sendiri berpastor, anak saya tadi biasa anak saya di mana? Karena anak saya sendiri di rumah dengan anak-anaknya semua masih tugas praktik, dan anak saya itu bisa jalan sendiri pagi-pagi harus diantar oleh motor. Sementara saya tinggalkan, saya katakan orang tua itu seminari, saya ada orang tua SMP saya sudah tidak betul. Itulah saya. Dengan demikian, semoga harapan-harapan kami orang tua ke depan, mari kita semua sambut, kita semua buat menjadi seminaris yang unggul. Warna seminari itu dimunculkan. Sekian dan terima kasih. Ada kata yang belum kami merasa. Jadi itu apa? Nasihat dari kepala sekolah SMP Udur itu kepada para guru yang di depan sana. Sekarang kita dengar nasihat lebih tinggi lagi dari kepala sekolah STM Langur. Wah, bisa angkat tangan sana. Jadi yang di dalam kepala sekolah, banyak kepala sekolah. Wah, habis. Kalau mana kau apa kan? Berdiri cepat. Oh berdiri. Nah ini sudah. Ini sedikit padat dari kapten Papa itu. Mereka baik-baik ke Papa itu. Baik, Pater, terima kasih waktunya. Yang pertama, saya mewakili bapak-bapak di sini menyampaikan hati kami, ungkapan perasaan dan harapan kita semua. Tetapi yang pertama, walaupun sudah lewat, tapi baiklah kami menyampaikan selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Terima kasih Pater waktunya. Saya pikir sudah banyak yang orang tua menyampaikan kepada kita. Tetapi yang menjadi harapan kami adalah yang pertama, sekolah ini punya karakter. Dari nama saja kita sudah tahu bahwa nanti arahnya kemana. Saya harus jujur mengatakan kepada anak saya dititipkan ke seminari karena memang jalurnya jelas. Dia mau kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tadi selalu mengatakan bahwa attitude, karakter, tetapi sekarang di dalam pendidikan karakter itu kosong. Anak-anak disiplin, anak-anak punya karakter yang baik, tetapi yang saya mengatakan di sini adalah tidak punya rasa cinta di dalam hati. Jadi mereka seperti robot yang jalan, yang disiplin, tetapi kosong, tidak punya perasaan, tidak punya rasa bahwa ada sesama. Jadi dalam kesempatan ini saya mau mengatakan mungkin ke depan SMP ini punya sebuah program bagaimana itu menumbuhkan cinta dari awal. SMP ini adalah fondasi untuk pendidikan ke depan. Yang kedua, Pater, saya mungkin menilai terlalu dini, tetapi bagi saya anak-anak, apalagi di zaman sekarang, anak-anak yang sekarang ini diusahakan jangan sampai mental mereka terlalu lembek. Karakter oke, tapi jangan sampai mereka jadi. Mohon izin Bapak Pastor yang terhormat, saya sarankan pekikan pagi-pagi itu kalau saya teriak semangat pagi, nanti anak-anak jawab pagi, 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 Saint John's luar biasa. Oke? Bisa? Bisa. Saya teriak semangat pagi, anak-anak jawab pagi, 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 Saint John's luar biasa. Setuju? Berdiri.
Ini kalau bisa setiap apel pagi Pastor, supaya menambah semangat. Semangat pagi. Pagi. Silence. Luar biasa. Ulang, semangat pagi. Pagi. Silence. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, duduk kembali. Saya ini bukan guru, tetapi bagaimana kita mengajar dan mendidik anak-anak. Saya mohon anak-anak berdiri. Duduk. Berdiri. Boleh suara tetapi mulut ditutup. Artinya bicara dalam hati. Duduk. Berdiri. Duduk. Artinya kita mengajarkan kepada orang itu tidak perlu dengan kekerasan. Bagaimana caranya supaya orang itu paham dan mengerti apa yang kita sampaikan. Bisa dipahami ya? Mohon maaf Dewan Guru, saya bukan guru, tetapi saya belajar dari Presiden Soeharto. Itu bagaimana cara mendidik orang. Tidak perlu dengan kekerasan, karena dengan kekerasan buktinya tawuran di mana-mana. Itu karena sering dipukul. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak itu paham dan mengerti apa yang dimaksudkan. Saya orangnya tidak suka banyak bicara, tetapi lebih banyak bekerja daripada berbicara. Saya di kantor itu kalau bapak ibu guru dorang urus anak-anak, saya urus orang semua yang ada di sini. Karena saya kasih keluar minyak untuk kalian datang di sini kan pakai kendaraan. Jadi saya urus kalian semua, seluruh masyarakat di Kota Tual Maluku Tenggara saya urus. Kalian urus sedikit orang saja sudah pusing, apalagi saya yang urus seluruh masyarakat di Kota Tual Maluku Tenggara ini. Harapan saya yang berikut, kiranya kalau misalnya ada pemberitahuan kerja bakti di sekolah seminari, harapannya orang tua semua terlibat. Tidak ada alasan sana sini, tidak ada alasan yang tidak masuk akal. Saya ini sibuk di kantor, tetapi saya berusaha untuk hadir di sini. Yang berikut Bapak Pastor, kalau misalnya ada kerja bakti di sekolah di Ngabuk, ini kan hari tanggal 28, 27, 8, 9 itu kan ada libur. Mungkin kita bisa kerja bakti. Saya ada mesin potong rumput di rumah, ada mesin sensor kecil di rumah bisa digunakan, ada mobil juga di rumah bisa digunakan. Itu gratis. Sekali lagi, yang terakhir, kalau misalnya ada pertemuan begini, harapan saya mungkin orang tua bisa bawa kue. Satu ibu atau satu orang tua mungkin bawa 10.000 kan. Kue harga 10.000, jangan banyak-banyak, 10.000 saja. Supaya datang kita semua makan. Daripada kita duduk sampai sudah leher, sudah kering, bawa datang supaya kita semua makan. Mungkin nanti diatur oleh Dewan Guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena saya tidak suka banyak bicara, tetapi lebih suka banyak bekerja. Sekali lagi saya ajukan pendidikan semangat pagi. Pagi, saya luar biasa.